dari mulai masuk dalam rahim sampai akhir hayat tidak pernah membahagiakan orang tua. Maka kalau mau hidup ini bahagia, ingin rezekimu seperti rezeki raja-raja, maka buatlah bapak ibumu seperti raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, semua yang hadir pada majlis kajian subuh ini, semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam perlindungan Allah. Maka semua yang salat subuh ini nanti dilindungi Allah sampai dia mati husnul khatimah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Bukan doa. Itu doa semua. Walaupun bunyinya bukan doa, tapi kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan itu dan istiqomah insyaallah. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Itu yang penting. Untuk apa punya duit banyak, jabatan ada, istri cantik, tapi sakit. Yang penting adalah sehat. Kalau ada yang sakit sekarang, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Kalau ada yang nggak punya duit sekarang, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki untuknya. Masjid kita ini namanya Masjid Babus Salam, bab pintu salam keselamatan. Siapa yang mau selamat, sering-seringlah datang ke Babus Salam. Insya Allah selamat dia di dunia, selamat dia di akhirat. Nama Tuhan yang kita sembah itu banyak. Berapa namanya? Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha, panggillah dia dengan namanya. Dan di masjid ini ditulis nama itu di atas. Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum, Al-Wajidul Majidul Wahidul Ahadus Somad. Nah itu nama saya. Pas di atas nama saya. Jadi mengapa itu ditulis di atas? Supaya anak-anak kita mudah menghafal Asmaul Husna. Di antara Asmaul Husna itu adalah Allahumma antas salam, engkau maha pemberi keselamatan. Jadi kalau hari ini kita selamat, itu datangnya dari mana? Wa minkas salam. Dan semua nanti akan kembali kepada dia. Wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan kami dalam keselamatan. Fahayyina Rabbana bis salam. Masukkan kami ke tempat yang penuh dengan keselamatan. Wa adkhilnal jannata daras salam.
Tapi untuk sampai ke Darussalam mesti masuk melalui pintu namanya. Itu enaknya ceramah di tempat orang yang cerdas, nyambung dia langsung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita subuh ini adalah tidak ada tema. Loh, kok Ustadz ngomongnya begitu? Ya nggak ada balehonya. Di tempat lain ceramah kita hari ini adalah merajut silaturahim. Tausiah kita kali ini adalah menuju pemilu damai. Tausiah kita hari ini adalah pentingnya Palestina bagi umat Islam. Tapi di Masjid Babu Salam tema kita adalah bagaimana kita memuliakan orang tua. Kenapa Ustadz tiba-tiba ingat orang tua? Karena semua yang hadir ini tidak mungkin datang ke Makassar, ke Sulawesi Selatan, datang ke dunia tanpa melalui orang tua. Ada yang tiba-tiba muncul kemari? Kalau ada yang aku tiba-tiba muncul dari planet Mars datang kemari, berarti dia Mr. Bean. Kita semuanya melalui proses. Makanya setelah Allah itu langsung orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah, setelah Allah, wabil walidaini ihsana, kepada orang tua. Makanya nanti pulang dari masjid ini jangan langsung pulang ke rumah. Mampir dulu kemana? Ke tempat jual sarapan. Belikan sarapan apa yang paling disukai orang tua, bawa ke rumah, suapkan dia sebagaimana dulu kita dia suapin, suapkan dia. Kalau dia terkejut, kaget, kenapa kamu tiba-tiba begini? Ini pesan UAS, ujian akhir semester. Pesan dia tadi untuk menyuapi, ini tanda aku sudah berubah. Orang tua senang. Dulu kalau kamu datang ke rumah, denyut jantung pun tidak berubah, pasti mau minta uang. Hari ini kau datang untuk menyuapi aku sangat senang sekali. Apa permintaanmu nak? Aku minjam uang lagi mak. Jangan sampai nama kita di handphonenya, begitu kita miss call, gini ada teleponnya tinggal, dia sedang di dapur, coba kita telepon dulu. Begitu kita miss call, masuk nama kita di handphonenya, tertulis bukan nama kita. Siapa tertulis di situ? Troublemaker, tukang buat masalah. Dari lahir sudah masalah. Dia tidak bisa tidur malam gara-gara kita. Begitu dia mau makan, begitu sudah mau sekolah, berapa kali dia tidak ganti baju baru. Kenapa? Karena untuk uang sekolah. Sudah sampai kuliah, makin besar belanja. Dan pada akhirnya mau nikah, dijual juga tanah dia 3 peta. Pada akhirnya kita punya anak, dia senang punya cucu, juga menghabiskan harta dia. Dari mulai masuk dalam rahim sampai akhir hayat, tidak pernah membahagiakan orang tua. Maka kalau mau hidup ini bahagia, ingin rezekimu seperti rezeki raja-raja, maka buatlah bapak ibumu seperti raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang masih hidup orang tuanya, bahagiakanlah dia. Yang sudah tidak ada lagi orang tuanya, menangis air mata darah, tidak akan bisa kau jemput kembali. Dulu 2017 saya pulang dari Makassar, saya pakai songkok reca, saya tunjukkan ke ibu saya, inilah songkok orang Makassar mak. Saya bawa kain dari Makassar, inilah kain orang Bugis, kain orang Makassar mak. Saya pulang bawa cincin, saya pasangkan ke tangannya, inilah cincin dikasih orang Makassar mak. Hari ini apapun yang saya bawa pulang, cerita itu tidak bisa lagi, hanya tetesan air mata. Maka jangan sampai, saya paling benci, paling marah kalau melihat ada orang ketika ibunya meninggal, dia menangis sejadi-jadinya. Ibu, itu menunjukkan penyesalan yang begitu dalam. Memangnya dulu Ustaz waktu ibu Ustaz meninggal, Ustaz nggak nangis? Nangis juga. Tidak ada penyesalan yang bermakna. Maka ketika masih ada dia, hidup dia,
senangkanlah dia, bahagiakanlah dia. Karena kebahagiaan ada pada membahagiakan ibu. Apa kata Nabi SAW? Ridha Allah fi ridhal walidain. Kalau ibumu ridha, ayahmu senang, maka turunlah ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya pergi ke Kuala Lumpur tausiah ceramah 6 bulan sekali, kecuali Covid. Saya 2 tahun tidak ke Malaysia. Kenapa? Karena tidak mau naik pesawat tusuk hidung. Swab namanya. Setelah itu beberapa bulan yang lalu ke Malaysia. Saat saya ceramah ke Malaysia, naik ke atas mall, Ustaz Somad, kita hari ini tak ada tausiah, kita jalan-jalan sahaja. Iyalah, kita pun naiklah ke atas. Sampai ke atas mall, saya lihat pemandangan yang unik. Orang-orang tua yang rambutnya sudah gugur, perempuan tipis, yang laki-laki duduk disuapi anaknya makan bubur di atas restoran mewah. Apa ini, saya tanya, apa ini? Ini adalah orang-orang Tionghoa yang mengambil keberkahan dari orang tua. Karena bagi mereka, membawa orang tua ke mall, dudukkan di restoran yang mewah, kasih makan yang enak, bagi mereka itu untuk melancarkan rezeki. Kalau bahasa mereka, hanya hoki lah. Ajarannya punya kita yang mengamalkan dia, jangan heran rezekinya lancar. Kenapa? Karena walaupun orang tidak percaya kepada Allah, tapi kalau dia bahagiakan orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasihnya, sayangnya, rezekinya. Ada orang yang tidak percaya sama Allah, tapi sayang pada orang tua, Allah kasih nikmatnya di dunia. Kenapa di dunia dikasih? Supaya di akhirat nanti tinggal masuk neraka aja. Itu bedanya orang beriman. Kalau orang beriman, di dunia dia dapat, itu baru DP-nya guys. Nanti lengkapnya di akhirat. Jadi kalau ada orang berbakti sama orang tua, beriman dia, percaya dia sama Allah, itu di dunia baru dapat 1%-nya. Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat. Jadi kalau hari ini kau kaya, hari ini kau punya jabatan, hari ini kau hebat, itu baru 1%-nya yang berebut antara kita dengan gajah. Kenapa dengan gajah Pak Ustadz? Kita, gajah, harimau, ular sawah berebut rahmat kasih sayang Allah yang satu itu. Makanya tidak ada anak gajah mati tertimpa gajah. Tidak ada anak harimau mati diterkam harimau. Bahkan seekor anjing bisa menggigit bibir singa. Ustaz tahu dari mana? Videonya ada yang ngirim di grup. Seekor anjing kecil menggigit bibir singa. Kenapa ini singa tidak melawan? Ternyata ada masa lalu. Singa ini menyusu kepada anjing karena emak singa sudah mati. Akhirnya dia menyusu kepada anjing. Setelah badannya besar, dia bisa menerkam anjing. Tapi anjing itu tidak dia terkam. Kenapa? Berhutang budi pada ibunya. Hari ini ada seorang anak rela menuntut ibunya ke pengadilan hanya karena mengambil sebatang pohon kayu di depan rumahnya. Dia bawa ke pengadilan. Hakim yang mau memutuskan perkara meneteskan air mata. Teganya kamu menuntut ibu kamu hanya karena sebatang kayu yang dia potong. Andai kamu berikan hartamu semuanya, belum tentu dapat menebus sakitnya saat melahirkan. Ini banyak anak-anak muda ini sekarang dianggapnya melahirkan ini mudah, seperti bersin aja. Asyik lahir. Meregang nyawa dia. Saya anjurkan kalian nanti kalau sudah menikah, ikutlah ke rumah sakit, melihat bagaimana proses melahirkan. Insya Allah setelah itu kalian akan tobat nasuha, nggak mau lagi ikut. Kenapa? Karena merasakan sakitnya. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Makanya tafsir ayat wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, sakit di atas sakit, robek daging badannya. Itu tidak bisa ditafsirkan laki-laki. Saya kalau mau mencoba menafsirkan ayat itu, ibu-ibu pasti ngomong, alah Ustaz Somad kayak tahu aja. Mudah-mudahan kita yang hadir ini semuanya termasuk orang yang berbakti pada orang tua, yang selama ini pernah menyusahkan orang tua, menyakiti hatinya, perasaannya. Kalau dia masih hidup, pulang dari sini,
belikan pakaian kesukaannya, makanan yang paling dia senangi, peluk cium dia, senangkan hatinya. Kalau dia sudah meninggal dunia, bagaimana Pak Ustadz? Kalau dia sudah meninggal dunia, maka buatkanlah sumur bor. Sumur bor untuk apa? Di Makassar, ini kita masih di Makassar. Di Makassar air tidak kurang sedikit pun, nggak perlu lagi buat sumur bor. Di bawah air, di atas air, hujan lebat. Kalau begitu jangan buatkan sumur bor. Nampak ada iklan pembebasan tanah untuk pesantren dan masjid, 1 meter 500.000. Bayarkan dulu. Bayarkan 500.000. Dulu dia waktu masih hidup datang ke rumah kita. Datang dia ke rumah anaknya mau minta pinjam uang. Tolong aku pinjam uang Muna. Berapa bu? 100.000 ada yang perlu kubayar bulan ini. Apa kata si anak? Sebentar ya bu, kutanya istriku dulu. Kebetulan anaknya persatuan suami takut istri. Kamu bertemu dengan istrimu saat kamu sudah berusia 20 tahun, 25 tahun. Setelah tamat sekolah, setelah S1, S2, setelah bekerja, setelah kau mampu. Sementara dia yang mengajarimu berjalan, dia yang mengajarmu bicara. Sekarang setelah kau punya uang, kau minta izin dulu kepada dia. Maka kau mesti berani berkata, aku adalah diriku, tapi aku juga adalah milik ibuku. Bagaimana nih anak-anak muda yang ada nih sekarang? Berani berkata begitu? Masya Allah. Biasanya memang belum nikah begitu. Sehingga nanti istrimu akan berkata, suamiku adalah suamiku dan aku milik suamiku, tapi suamiku adalah milik ibunya. Bagi yang punya usaha sablon baju kaos, boleh ditulis di belakang, aku milik suamiku dan suamiku milik ibunya. Kalau kamu punya istri seperti itu, pegang dia, jangan lepaskan, dan sebelum mati jangan dikubur. Setuju ibu-ibu? Ibu yang melahirkan dia, ibu yang mengandungnya 9 bulan 10 hari, ibu yang menyusukan dia, ibu yang merawatnya. Berapa kali ibu diusir dari acara akad nikah? Saya nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat. Bawa dulu anaknya sana. Berapa kali ibu tidak jadi pergi kondangan? Sudah pakai baju bagus, sudah pakai celak, sudah pakai bedak, sudah pakai lipstik, sudah pakai, begitu digendong anak, kencing. Berapa kali kita menyusahkan dia, sampai akhirnya setelah dewasa, ternyata dia lebih memuliakan perempuan yang lain. Maka ungkapan dalam hadis dikatakan, al jannatu sorga tahta aqdamil ummahat. Sorga di bawah telapak kaki babysitter. Sekarang banyak surga sudah di bawah telapak kaki babysitter. Kenapa? Karena anaknya dibesarkan oleh asisten rumah tangga. Tapi itu tidak terjadi di Makassar. Itu terjadi di planet Mars. Di Makassar ini ibu-ibunya baik-baik semua. Kalau kalian mau melihat bagaimana Islam memuliakan perempuan, mengangkat harkat martabatnya, ada yang mengatakan Islam itu menginjak-injak perempuan, Islam itu meremehkan perempuan, Islam itu melecehkan perempuan. Kalau kalian mau melihat perempuan diangkat harkat martabatnya, tinggi derajatnya, lebih tinggi dari ustadz, datanglah ke Masjid Babu Salam Makassar. Perempuan tinggi di atas. Kelihatannya kalau di kamera Ustadz Samad yang paling tinggi, disediakan kursi, disediakan meja. Kenapa Ustadz nggak mau duduk di kursi? Karena memang ini lagi momentum orang banyak rebutan kursi. Maka saya mau sedang menyampaikan, Abdul Somad itu kalian jangan khawatir dia mengambil kursi kalian. Kursi yang ada pun dia tidak mau. Maka sekarang kita perlu banyak-banyak baca ayat. Loh, kok jamaah ini nyambung? Saya sampai ke Makassar ini, itu dijemput, dikawal, dibawa oleh kakak-kakak kelas saya di Mesir dulu. Ada Ustadz Anwar Sadat. Mudah-mudahan Ustadz Anwar Sadat disampaikan Allah segala niat baiknya, insya Allah. Ada Ustadz Rusdi Arif,
Ustadz Rusdi Arif juga disampaikan niat baiknya, insya Allah. Ada Ustadz Hasbi, ada Ustadz Abdullah Yusuf, ada para asatis. Ustadz Somad ini yang disebutnya cuma Ustadz teman-temannya saja. Semuanya saya sayang semuanya. Saudara-saudari, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya saudara saya, insya Allah semuanya pasti masuk surga. Pede sekali Ustadz Somad itu mengatakan masuk surga. Itu yang ngomong bukan saya, Beb. Yang ngomong itu Nabi Muhammad. Kalau sama saya mungkin orang tidak percaya, tapi kalau kepada Nabi Muhammad, percaya Nabi Muhammad. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia pasti masuk surga. Percaya atau tak percaya? Pasti masuk surga. Nabi Muhammad yang ngomong. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Enak sekali agama Islam itu. Yang mau berzina, silakan berzina. Yang mau mencuri, silakan mencuri, tetap masuk surga, tapi transit dulu di neraka. Kalau mau pesawat yang langsung tidak pakai transit, maka jangan buat dosa. Sesuai dengan doa kita 7 kali pagi. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, tunjukkan padaku siapa temanku di surga nanti. Kata Nabi Musa. Kata Nabi siapa? Nabi Musa. Ya Allah, tunjukkan padaku siapa temanku di surga nanti. Kata Allah, kau pergi ke pasar, lihat di ujung pasar ada tukang jual daging. Nabi Musa pergi ke pasar, sampai di pasar dia lihat tukang daging. Heran dia, masa teman masuk surga tukang jual daging? Seandainya dikatakan Allah, temanmu masuk surga adalah Abdul Somad, masih meyakinkan. Ini sebagai contohnya enggak setuju. Contoh, masa contoh aja enggak setuju. Heran dia, masa temanku di surga tukang jual daging? Apa hebatnya dia? Bukan ulama, bukan orang soleh, bukan penguasa yang adil. Kenapa dia masuk surga? Nabi Musa penasaran, diikuti tukang jual daging ini sampai ke rumah. Sampai di rumah, dia bawa 1 bungkus daging. Dagingnya dia cuci bersih, dia potong-potong, dia masak sup saudara. Setelah dia masak sup, dia suap ibunya. Dia suap ibunya, makan. Selesai ibunya kenyang, ibunya berdoa, ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Masuk surga bukan karena amalmu guys, masuk surga karena doa ibu. Jadi kalau saya ditanya orang, Ustadz Somad, kenapa Ustadz viral? Mana aku tahu. Sampai sekarang aku tidak punya kartu nama, tidak punya tim yang untuk tahu logaritma itu, ini begini begono. Saya pulang dari kuliah, tausiah, ceramah, direkam, diupload, ada yang tersinggung, diusir, viral. Selalu saya katakan, ini doa ibu saya. Saya kalau diminta untuk memberi materi tentang public speaking, Ustadz Somad tolong masuk ke kampus kami bicara tentang public speaking. Mohon maaf, saya nggak pernah bicara public speaking. Dulu memang pernah ikut kursus, tapi sekali masuk habis itu nggak datang lagi. Public speaking itu diatur betul-betul, dari mulai salamnya itu harus dari kanan ke kiri, di tengah berakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakaiannya harus betul-betul diperhatikan, harus matching antara topi dan baju. Ini hari ini Ustaz Somad topi songkok dengan bajunya matching kebetulan.
Dua-dua ini mereknya Casio, dikasih orang. Salah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya kalau ditanya, ini adalah doa ibu saya. Maka ketika ibu saya meninggal, saya pikir doanya sudah berakhir. Habis sudah riwayat. Ternyata masih ada sisa-sisa doanya. Mudah-mudahan ibu-ibu mendoakan anaknya semua insyaallah. Kalau selama ini ibu belum mendoakan, makan hari ini, pagi ini, selesai nanti makan, ibu doakan, ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu itu walaupun ngomongnya salah, tetap dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Apanya yang betul? Ada seorang anak namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij. Juraij ahli ibadah, tidak pernah keluar dari tempat ibadah, kerjanya hanya beribadah saja. Ibunya datang memanggil, ya Juraij. Dia nggak nyaut, karena menurut dia ibadah kepada Allah lebih utama daripada menyambut ibu. Ya Juraij, dia tidak peduli, dia tetap beribadah. Dipanggil lagi, ya Juraij, dia tidak menjawab. Akhirnya apa kata ibunya? Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tunasusila, wanita jahat, wanita pelaku. Habis waktu. Cepat sekali. Rupanya sudah masuk jam 6. Masya Allah. Sampai mana tadi hilang Wan? Saya ingat cuma ngetes jamaah aja. Jangan matikan Juraij sampai matanya melihat wanita tunasusila. Menurut logika akal, tidak mungkin mata Juraij melihat wanita tunasusila, karena dia tinggalnya di tempat ibadah. Tapi Allah punya cerita. Apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu ada seorang perempuan pengembala kambing hamil tanpa suami. Ditangkap, ditanya dia, hei perempuan pengembala kambing, siapa yang menghamilimu? Perempuan itu menjawab, Juraij. Mereka orang kampung datang ke tempat ibadah, mereka ratakan dengan tanah. Hei Juraij, rupanya kamu selama ini pencitraan saja, penjahat rupanya kamu. Ini pengembala kambing sudah hamil, kamu mesti kami bunuh, lempar batu sampai mati. Kata Juraij, tunggu anaknya lahir. Kalau kamu mau membunuh saya, tunggu anaknya lahir. Begitu anaknya lahir, Juraij menusuk pusar anak itu. Kalau bahasa Makassarnya, who is your father? Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, koboi. Bapak saya pengembala kambing. Inilah satu di antara anak yang masih kecil bisa bicara. Di antaranya Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, bayi yang ditusuk Juraij pusarnya. Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, pengembala kambinglah bapak saya. Allah cuma ingin menunjukkan bahwa andai ibu salah ngomong, tetap dikabulkan Allah. Makanya kalau ibu sangat marah, emosi, jangan sampai manggil anak salah ngomong. Hei anak setan. Panggillah dia dengan panggilan, hei calon gubernur Sulawesi Selatan, hei calon presiden, hei calon ulama besar. Begitu cara manggilnya. Diaminkan para malaikat. Untungnya anak-anak itu nggak berani jawab. Seandainya anak-anak itu berani jawab, ibu na'udzubillah, hei anak setan, sebentar ya ibu setan. Na'udzubillah. Yang lalu apa boleh buat. Mudah-mudahan yang lalu-lalu diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Amin. Apa yang kita lakukan hari ini kepada orang tua kita, itulah yang akan dilakukan anak-anak kita kepada kita nanti. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu tidak sempat berjumpa dengan ayahnya, tidak sempat bertemu dengan ibunya. Nabi Muhammad bertemu dengan ibunya Pak Ustadz, tidak sempat berdosa karena belum akil balik. Kenapa?
Allah ingin menjaga Nabi Muhammad supaya tidak sempat durhaka. Jadi kalau ada di antara kita yang ayahnya meninggal, ibunya meninggal, jangan putus asa. Husnuzon dengan Allah, berarti Allah ingin menjagamu supaya jangan sampai jadi anak durhaka. Ya Rasulullah, ayul amal ahabbu ilallah. Apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waktiha, salat pada awal waktu. Qultu summa ayun, apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah. Qultu summa ayun, apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Datang ke Makassar, menjadi orang kaya, bisnismen, rumahnya 5 lantai, tidak ada tangga, pakai lift. Orang tua yang dulu di kampung ditarik ke Makassar, tinggal di rumah. Apakah itu membahagiakan orang tua? Belum tentu, Besti. Kenapa begitu? Karena logika kita tidak sama dengan logika orang tua. Orang tua kita di kampung, bagi dia yang nikmat itu di kampung. Pagi-pagi dia bisa ngasih makan ayam, dia bisa ngasih makan ikan mas yang ada di kolam. Siang-siang dia bisa belanja. Menurut kita membahagiakan dia ditinggalkan di rumah, ruangnya pakai AC, belum tentu membahagiakan orang tua. Saya Pak Ustadz mau bawa orang tua saya pindah dari kampung ke kota. Logikanya apa? Saya mau bahagiakan dia. Belum tentu Pak. Bahagia menurut kamu tidur di kamar pakai AC. Dia nggak biasa, dikasih AC, gembung masuk angin. Menurut kamu yang bahagia itu kalau dibawa dia belanja ke mall. Menurut dia yang bahagia itu kalau dia belanja di pasar tradisional. Karena menurut dia yang bahagia itu bukan belanjanya, tapi nawarnya. Bagi dia bisa menawar 1000, itu kenikmatan yang luar biasa. Ustaz kok tahu? Saya bersama ibu saya 11 tahun. Pulang dari Mesir tahun 98. Dia meninggal 2019. 11 tahun saya bersama dengan dia. Tahu betul saya bagaimana membahagiakan seorang ibu. Maka saya bawa dia ke pasar, saya tidak ikut dia. Awal-awalnya kalau baru pulang, saya ikut dia belanja. Saya pegang tasnya di belakang, saya ikut. Tapi lama-lama saya nggak sabar. Akhirnya dia bilang, kau tunggu aja di parkir, aku di sini. Karena beda kita dengan ibu-ibu. Kalau kita datang ke pasar, beli, pulang. Kalau ibu-ibu nggak gitu, dia mutar di sana kemari. Habis itu dia pulang, baru dia bilang, lupa apa yang mau aku beli tadi. Tapi itulah ibu kita. Mau bagaimanapun itulah ibu kita. Dialah penyebab kita lahir ke atas dunia ini. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sampai masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita saat seorang laki-laki bertanya, "Man ahaqqun nas bi husni suhbati?" Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Tsumma man? Your mother. Tsumma man? Ummuka. Kita laki-laki ini, Pak, cuman dapat nomor urutan 4. Kenapa mereka ibu-ibu ini bisa dapat 3 kali? Pertama rahasianya, mereka mengandung. Yang kedua, mereka menyusukan. Yang ketiga, mereka melahirkan. Jadi kalau ada di antara bapak saudaraku mau dapat 3, cobalah yang 3 ini. Coba mengandung, coba menyusukan, coba melahirkan. Ustaz udah coba? Sudah saya coba. Ambil kelapa, ikat di perut, paling tahan 1 jam. Kalau mau rasakan melahirkan, pulang dari sini, beli mangga bulat-bulat, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Kalau mau merasakan menyusukan, anak saya baru lahir, saya pegang, saya letakkan, saya susu. Nggak mau dia. Tahu dia mana ibunya, mana ustaz. Apa maknanya? Bahwa kita ini bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Saya diundang ke TK Quran. Wow. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Abdul Samad, LCDESE PhD, Datuk Seri Ulama Setia Negara, S1 dari Al-Azhar, S2 dari Maroko, S3 dari Sudan. Mengembang lubang hidung saya. Begitu saya tampil ke depan, di depan anak-anak TK, 5 menit saya ngomong, mereka tetap tidak diam.
Lama saya bingung, wah gawat ini. Ternyata anak-anak itu nggak ada yang peduli dengan titel-titel saya. Seakan-akan mereka berkata, masa bodoh sama kau semua. Apa pentingnya kamu bagi saya? Bingung saya gimana Akhirnya saya ingat, ternyata ada pawangnya di situ. Seorang ibu kecil aja, kepala TK. Saya bilang, ibu bisa bantu saya. Ini dalam keadaan terdesak ini ibu. Akhirnya si ibu itu berdiri, langsung dia panggil, anak-anak, lihat ya, tepuk anak soleh. Semua anak terdiam. Di situ saya sadar, kau bukan apa-apa, Agus. Yang paling hebat adalah ibu. Melihat ibu-ibu, ingat ibu kita, alhamdulillah. Melihat anak-anak, ingat anak kita, alhamdulillah. Asal jangan lihat anak gadis, lupa bini kita. Ini bisa jadi masalah. Betul ibu? Betul kata mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya kelas 1, nama sekolahnya Pesantren Darul Arafah di Medan, Sumatera Utara. Kelas 2 pindah nama madrasahnya Muallimin Al-Jam'iyatul Wasliyah di Medan, Sumatera Utara. Kelas 3 nama madrasahnya Nurul Falah di Indragiri Hulu, Riau. Kira-kira kalau ada anak sekolahnya sampai 3 tahun 3 sekolah, itu anak baik atau anak nakal? Saya tahu kalian tidak menjawab karena menjaga perasaan. Saya ini sekolah masuk sana sindah sini. Pernah saya 5 bulan tidak mau sekolah. Ditanya ibu saya, kau mau apa? Nggak ada gunanya sekolah, mak. Presiden udah ada, menteri sudah ada, gubernur sudah ada. Jadi kau mau jadi apa? Belikan aku kol diesel, aku mau jual ikan asin. Karena waktu itu yang paling kaya di kampung kami tukang jual ikan asin. Tapi ibu saya orangnya sabar, Allahu Akbar. Ada acara Maulid Nabi, penceramah datang. Ibu saya siapkan makanan, dia siapkan sorban dan kain. Dia undang penceramah itu ke rumah. Kalau hari ini saya selalu diundang, di mana-mana saya dijamu, saya ingat ibu saya dulu. Siapapun ustadz yang datang Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, selalu apa yang dilakukan ibu saya dulu, itu yang saya terima sekarang. Pada saat selesai ceramah, ibu bertanya kepada ustadz, ustadz, ya, ustadz ngajar di pesantren kan? Ya, saya ngajar pesantren. Penerimaan santrinya kapan Ustaz? Ya nanti tahun ajaran baru bulan Juli. Anak saya masuk bisa Ustaz? Oh bisa. Kalau langsung kelas 3? Oh nggak bisa, anak nakal berarti. Tolonglah Pak Ustaz, ini anak ini mesti diselamatkan. Nggak bisa Bu, Ustaz lihat aja dulu. Saya pun dipanggil sih, saya pun datang. Ini anaknya? Iya. Ustaz tuh melihat wajah saya dari atas sampai ke bawah. Mungkin dia punya firasat. Ini anak baik. Saya ini baik. Inilah ustadz yang menyelamatkan saya, namanya Ustadz Suherman Siregar. Masuklah saya di sekolah. 10 bulan saya di situ. Saya tamat dapat ijazah. Ijazah itulah yang saya bawa ke Al-Azhar Mesir. Saya pun pergi ke Mesir. Tamat dari Mesir saya ke Maroko. Pulang dari Maroko saya pulang. Hari berganti musim berubah. 10 tahun setelah itu
saya menjadi Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Riau. Berikut ini nama-nama Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran yang akan dilantik oleh gubernur. Kepada semua Dewan Juri, naik ke atas pentas. Saya pun naik ke atas. Tak lama setelah itu disebutkan nama guru yang menyelamatkan saya tadi, Bapak Suherman Siregar. Dia naik. Begitu dia satu pentas dengan saya cium tangannya, saya peluk. Terima kasih Ustadz. Ustadz yang sudah menyelamatkan saya. Kalau tidak Ustadz selamatkan saya, mungkin saya sudah jadi setan. Tapi Ustadz ini bisa menyelamatkan saya karena ibu yang tidak memutuskan harapan. Jadi mana tahu anak ibu ada yang agak-agak nakal seperti saya, yang sekolahnya pindah-pindah. Jangan putus asa ya Bu. Siap Ibu? Saya sekolah ke Mesir. Sampai di Mesir 4 tahun gak pulang-pulang. Saya pikir ini mungkin saya anak angkat ini. Kenapa dia tidak ingat dengan saya? Setelah saya pulang saya tanya, Mak, aku anak kandung. Iyalah katanya. Kau anak kandung. Jadi selama aku di Mesir 4 tahun itu Mak nggak ada rindu sama aku, rindu sama kau. Jadi bagaimana Mak menghilangkan rindu? Ku cari anak-anak di kampung yang hitam macam kau. Ku undang ke rumah, ku kasih makan, ku kasih kue, ku kasih duit, ku sapu kepalanya untuk menghilangkan rinduku pada kau. Kenapa Mak kirim aku jauh-jauh? Supaya kau jadi orang. Kalau ku letakkan kau di ketiakku, kau jadi hantu. Jadi kalau ada di antara adik-adik dikirim jauh kuliah, itu sebenarnya adalah niat baik. Saya dalam keluarga tidak banyak. Saya anak pertama. Adik saya nomor 2, laki-laki dua-duanya. Buah hati belayan jiwa, tidak akan sanggup jauh dari pelupuk mata. Tapi kenapa dia ikhlaskan pergi? Karena ada nasihat dari kakaknya. Apa kata kakak ibu saya waktu melepas saya pergi? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Kau izinkan anak kau ini pergi ke Mesir karena mungkin nanti dia akan meninggalkan nama yang baik. Alhamdulillah, hari ini saya tausiah di Masjid Babus Salam, maka pahalanya sampai ke almarhumah ibu dan ke almarhum ayah saya. Jadi ibu-ibu, ikhlaskan saja anak itu pergi jauh. Nanti Allah dia akan pulang dan dia akan menjadi kebahagiaan buat ibu. Karena di antara amal yang mengalir, shadaqatun jariyah. Mungkin kita bukan orang kaya, kita tidak bisa bangun masjid. Ilmun yuntafa'u bih. Kita bukan kiai, kita bukan guru tak, kita bukan alim ulama. Tapi insya Allah yang ketiga ibu pasti dapat. Waladun solihun. Anak yang soleh, bukan somat. Mudah-mudahan anak kita semuanya soleh insya Allah. Anak saya yang pertama Mizyan Hazik Abdillah, nomor 2 Sami Ahmad Bismahi Ibadillah. Doakan supaya yang 2 ini jadi anak-anak yang soleh. Saya selalu minta doa kalau ketemu dengan qori, pas salaman, doakan anak saya Ustadz supaya bisa seperti Ustadz. Karena begitu ibu saya dulu. Kalau dia jumpa ulama, dibawakannya saya, dibukakannya kepala saya, minta hembus-hembuskan tiup, diambilkannya air, dikasihkannya minum. Nama saya pun dimintakan kepada ulama. Siapa yang cocok nama anak ini? Dikasih nama supaya disebut tiap malam Jumat. Kul huwallahu ahad, Allahus. Sekarang banyak orang kasih nama anak semaunya saja. Tidak lagi tanya pada Andre Guruta, tidak lagi tanya pada alim ulama. Nama yang dicocok-cocokkan, namanya ilmu cocokologi. Nama suami Sulaiman, nama istri Toyibah, campur nama anak Letoy. Mohon maaf Pak Sulaiman, jangan terus. Apa ini? Nama adalah doa. Makanya nama orang Bugis, nama orang Makassar, nama orang Sulawesi Selatan, itu semuanya adalah doa. Kenapa dari sini muncul orang-orang yang memuliakan agama? Karena biasanya nama orang Makassar, biasanya ujungnya pasti ada agama. Din, Tajudin, Samsudin, Zainuddin, Hasanuddin. Din artinya agama. Hasanuddin, kebaikan agama. Tajuddin, mahkota agama. Zainuddin, hiasan agama. Yang tidak jadi nikah dengan Hayati.
Masya Allah. Tadi saya mulai jam setengah 6, sekarang sudah jam 6 lewat 15. 15 menit berikutnya kita akan jawab pertanyaan berikut ini. Jangan kemana-mana. Saya dekat dengan wanita. Alhamdulillah. Yang saya khawatirkan, ada anak muda ngirim, Ustadz, saya dekat dengan laki-laki. Na'udzubillah. Selama kalian dekat dengan perempuan, berarti kalian sehat. Singkat cerita, memang mesti singkat, jangan panjang-panjang. Jangan sampai 2 karton ceritanya. Saya ingin lamar dia. Aduh, rasa-rasa saya yang mau lamar, tapi ditolak. Apakah saya harus sakit hati, Pak Ustadz? Kalau kamu jatuh cinta, cintamu diterima, menikahlah, maka akan lahir anak-anak soleh dan solehah. Kalau kamu jatuh cinta, ditolak, tidak jadi menikah, maka akan lahir syair dan puisi yang indah. Mengapa Zainuddin melahirkan kata-kata yang indah? Karena tidak jadi nikah. Seandainya jadi nikah, anak cucunya banyak sekali. Jangan mengatakan kaulah perempuan satu-satunya, sehingga kalau dia tidak menerima, kau terjun ke pantai Losari. Kau katakan kepada dia, kau adalah satu di antara 1000 perempuan yang ngantri di belakang. Selalu optimis walaupun belum ada. Yang penting semangatnya aja dulu. Betul? Patah tumbuh, hilang berganti. Hilang satu, tumbuh 1000. Maka mesti begitu prinsipnya. Saya tidak mau mendengar ada anak muda dari Makassar ketika meminang, tolonglah terima saya Pak, dia satu-satunya. Apa kau bilang demikian? Ini di akhir zaman. Al-Qayyimul Wa'idu, satu laki-laki berbanding dengan 50 perempuan di akhir zaman. Sekarang ini yang paling banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ini cara menyemangati orang yang baru ditolak. Tapi jangan kalian petatang petenteng sendirian datang ke rumah orang tuanya. Bapak, sudikah kau menerimaku wahai calon mertua? Jangan begitu. Saya, walaupun saya ustadz, saya tetap minta bawa sama kiai. Kiai tolong pinangkan saya. Kalian juga begitu? Bawa Ustadz Benyamin, ada Ustadz Benyamin di sini. Bawa Ustadz Anwar Sadat, bawa Ustadz Hasbi. Kalau Ustadz Somad yang kami bawa, jangan, nanti saya yang diterima. Pede sekali Ustadz Somad ini. Kalau jodoh tak akan kemana. Tapi ingat, saingan di mana? Was adalah. Kira-kira air ini untuk saya atau bukan? Ini air untuk saya. Tapi kalau saya tidak ada usaha untuk membukanya, menuangkannya ke mulut, apakah mungkin air ini masuk ke mulut saya? Begitulah jodoh kalian sedang menunggu. Nggak mungkin dia datang. Ini kadang anak muda ini, kamu nggak ada usaha. Ya kalau jodoh kan datang sendiri. Iya kalau yang datang anak gadis. Kalau nenek-nenek, maka kalian mesti ada usaha. Usahanya gimana Pak Ustadz? Ya datang ke Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Hasbi. Ustadz kan banyak jamaah, tolong Ustadz Hasbi carikan saya perempuan yang cantik, solihah, bangsawan, kaya raya. Kata Ustadz Hasbi, kalau ada begitu ngapa aku kasih ke kamu? Bagus untukku aja, kata dia. Jangan mencari perempuan yang sempurna, karena kita juga tidak sempurna. Sempurna itu merek rokok. Maka saling menyempurnakan. Insya Allah Allah akan memberikan jodoh yang baik-baik untuk adik-adik semua. Allahu Akbar. Mengusir setan. Kalau setan berbisik di telingamu, kau akan jadi jomblo seumur hidup, kau tidak akan nikah-nikah lagi. Makanya kalau ada teman-teman yang memutuskan harapan kita, memupuskan segala kemampuan kita, lalu dia katakan, bentuk macam kamu ini sampai mati nggak akan nikah. Allahu Akbar. Gitu. Diam kau setan. Saya aja yang kurus begini, kurus, hitam,
Nggak usah lagi diteruskan. Gundul. Cobalah lihat komen-komen di Instagram yang 8 juta itu. Maksudnya yang belum follow-follow. Cobalah lihat komen di YouTube saya itu. Apa komen mereka? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Saya cuma mau kasih tahu sama kalian yang ganteng-ganteng, yang muda-muda. Saya aja yang tua begini masih ada harapan. Apalagi kalian. Itu untuk membangkitkan semangat kalian. Mohon yang cerita tadi jangan diupload di. Masa Ustaz takut di rumah? Ustaz kan ceramah seperti singa. Iya, pawangnya di rumah. Ustadz pergi ke sawah bersama etos. Adakah 100? Masya Allah. Kalau pantun itu kan mesti dijawab. Pergi ke sawah bersama Abdul, yang ada 50. Pergi ke sawah bersama Rima, yang ada 25. Jadi gini Pak Ustadz, apa hukumnya menolak seruan perintah orang tua yang menyuruh kita nikah muda? Ya Allah, kenapa kalian gak mau menikah muda? Saya tanya dulu sama orang yang nikah, Pak, sebelum nikah saya tanya, gimana nikah itu? Kata dia, nggak usah lah Dik, nikah itu yang enak cuma 10%. Terus yang 90 enak sekali. Kalaulah tahu saya nikah itu manfaatnya banyak, maka saya anjurkan menikahlah kalian di usia di bawah 25. Supaya apa? Saat kalian berumur seperti saya 46, kalian sudah mengantar anak ke Al-Azhar Kairo Mesir. Jangan sampai macam saya. Saya sekarang masih gendong anak kecil. Sampai waktu saya pergi ada yang nanya, ini cucunya ya? Rasa saya mau tempeleng aja. Jadi kalau ada kalian yang punya kesempatan mau apalagi orang tua, saya nikah lama itu karena menjaga ibu saya. Susah kita untuk menyatukan selera antara kita dengan ibu kita. Tapi kalau ibu kalian memaksa, kau mesti ikut pilihan saya, ini pilihan saya. Bagus, satu pilihan dia, satu pilihan kamu. Nah, jadi ini nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan kalian dilembutkan hatinya untuk segera menikah, insya Allah. Amin. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Setakwa-takwanya laki-laki, kalau dia belum menikah, imannya baru 50%. Setelah dia menikah, menjadi 100%. Man istata'a minkumul ba'a, siapa di antara kamu yang mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, dengan menikah itu menjaga pandangan. Apalagi zaman sekarang, ada sekarang anak muda nggak mau nikah. Saya nggak mau nikah Pak Ustaz. Imam Nawawi tidak menikah, Ibnu Taimiyah tidak menikah, Said Qutb tidak menikah. Mereka dulu tidak menikah karena di zaman mereka perempuan itu tidak kelihatan apa-apa, yang kelihatan cuma matanya. Zaman sekarang perempuan matanya tertutup, yang lain terbuka. Maka segeralah kalian menikah, karena fitnah akhir zaman yang luar biasa. Kalau sampai kalian yang muda-muda ini nggak nikah, saya khawatir yang tua-tua ini khilaf nanti. Afwan Pak Ustadz, ada orang rajin sholat tapi suka maksiat, itu namanya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Apakah sholatnya diterima Pak Ustadz? Secara fikih diterima, cukup rukun syarat, rukun 13 menurut mazhab Syafi'i. Secara fikih sholatnya diterima, tapi secara tasawuf, man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar,
Siapa yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari keji dan mungkar, falam yazdad illa bu'dan, maka dia bukan makin dekat Allah tapi makin jauh. Ibadah ini semuanya ada tujuannya. Jangan terjebak pada ritual. Salat, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum, supaya takut kepada Allah. Haji, orang kalau nggak paham haji, mutar-mutar, lari-lari, lontar-lontar, gunting rambut, kemah-kemah. Apa ini? Padahal tujuan daripada ibadah haji, fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Fahsya, perbuatan keji yang seksual. Mungkar, perbuatan jahat yang non seksual. Karena memang kejahatan ada dua, ada seksual, ada non seksual. Ada orang tidak korupsi, orangnya dermawan, suka berbagi, tapi gatal. Bayi pula yang ketawa. Afwan Pak Ustadz, saya ingin tanyakan tentang riba. Apakah riba menurut Pak Ustadz masih ditemukan di bank syariah? Ada namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional itu mengeluarkan fatwa-fatwa khusus bidang ekonomi, diterapkan di bank-bank syariah. Bank Sulsel Syariah, BSI Bank Syariah Indonesia. Maka semua produknya halal. Kalau makanan dulu ke Komisi Fatwa, sekarang ke Kementerian Agama. Kalau ekonomi terkait dengan pinjam meminjam, gadai menggadai, mudharabah, bagi hasil, murabahah, permodalan, itu produknya dilaksanakan di bank syariah. Maka produknya baik semua. Simpelnya begini. Assalamualaikum Ibu bank konvensional, selamat pagi. Saya mau pinjam uang. Oke, pinjam 100 juta, bayar 120 riba. Kalau saya datang ke bank syariah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pinjam uang. Kami tidak melayani peminjaman uang, karena uang dengan uang riba maka haram. Dia tanya, Ustadz pinjam uang untuk apa? Saya mau beli mobil. Oh, kalau begitu itu namanya permodalan. Kalau begitu namanya ini adalah nanti kami belikan. Mobilnya dibeli oleh bank. Sekarang mobil dibeli oleh bank, maka mobil menjadi milik bank. Datang saya membelinya dengan cara bil qisti, kredit angsuran. Maka itu pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Orang membeli budak sahaya namanya Barirah. Barirah nama orang, diansur dengan membayar gandum tiap bulan selama sekian tahun. Maka membeli barang, akadnya uang dengan barang boleh, uang dengan uang tidak boleh. Itu secara simpel mudahnya. Saya tidak jelaskan secara jelimet, ribet, payah, karena memang agak susah nangkap kalau kita belum sarapan. Pertanyaan, Ustadz jangan ngukur kami. Bukan ngukur jamaah, maksudnya saya. Payah saya cerita. Bagaimana solusi terbaik buat kami agar bisa membeli sesuatu tanpa melalui lembaga riba? Beralihlah ke pergadaian syariah, mengatasi masalah tanpa masalah. Beralihlah ke bank syariah. Ustadz Somad ngomong bank syariah, bank syariah. Itu kemarin saya lihat ada video Ustadz ceramah di bank konvensional. Saya memang ceramah di bank konvensional, tapi kalau dikasih air minum, airnya tidak saya minum. Dikasih kue kotak, tidak saya makan, karena itu riba. Kalau dikasih uang, saya ambil. Saya ambil, saya serahkan ke lembaga yang masalih ammah untuk kepentingan umum. Saya buat ada 2 keranjang. Ini duit halal, ini duit haram semua. Jangan sampai kita makan duit haram. Begitu caranya. Begitu juga dengan Bapak. Saya tinggal di kampung Pak Ustadz. Bank syariah tidak sampai ke kampung, yang sampai bank konvensional. Saya simpan uang saya ini di bank konvensional. Kenapa tidak simpan di rumah? Kalau simpan di rumah nanti takut pencuri. Bukan Pak Ustadz, takut diambil istri saya. Karena suatu ketika istrinya datang ngambil uang. Bang, ini uang apa? Kata dia, itu uang sial. Kenapa sial? Sudah kusembunyikan, kau dapat juga.
Maka setelah disimpan ada bunganya. Bunganya itu tidak boleh dimakan. Kalau gitu dibelikan pakaian, nggak boleh. Kita serahkan ke lembaga masalih ammah untuk kepentingan umum, ke pondok pesantren, untuk WC umum, untuk jembatan dan lain-lainnya. Itu tentang supaya kita jangan sampai makan haram. Apakah ada orang tua yang durhaka kepada anaknya? Memang pertanyaan di Sulawesi ini menunjukkan orangnya cerdas. Kita ngomong berbakti kepada orang tua, dia balik. Orang tua berbakti kepada anak. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab sedang duduk, datang seorang membawa, "Wahai Umar, ini anak durhaka. Tolong hukum dia, karena dia anak durhaka." Umar orangnya bijaksana. Dia langsung tanya anak ini, "Kenapa kau durhaka?" Kata anak itu, "Umar, boleh saya bertanya kepadamu?" "Boleh." "Kami sebagai anak ini ada hak tak terhadap orang tua?" Kata Umar, "Kamu punya hak." "Berapa hak kami sebagai anak?" "Ada 3. "Apa haknya?" "Pertama, dikasih nama yang baik." Nama yang baik itu nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Yang kedua, dikasih makanan yang baik, yang halal. Jangan riba, jangan bohong, jangan tipu. Yang ketiga, dikasih ibu yang baik. "Kamu sudah dapat yang 3? Kata dia, "Nama saya tidak baik, Umar." "Siapa nama kamu?" Dikasihnya nama saya Khamfas, artinya kumbang. Yang kedua, ibu saya dipilihkannya seorang perempuan yang akhlaknya kurang baik, dan makanan saya dikasihnya makanan yang tidak baik. Apa kata Umar kepada bapaknya? "Laqad aqadtahu qabla an ya'uqqa alaik." Kamu bapak lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi kalau begitu pertanyaan ini, adakah ayah durhaka kepada anak? Lihatlah adab anak muda di Makassar. Mereka tidak mau menjawab. Walaupun ada, mereka hanya diam. Karena mereka menghormati ayah mereka. Berarti berhasil kajian pagi ini. Ustadz, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Lihatlah, ditulis pakai tulis Arab. Masya Allah. Jadi manusia janganlah kasar, apalagi cari masalah. Wahai Ustadz Somad, selamat datang di Makassar. Kami mencintaimu karena Allah. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, ini jawabannya, jangan lupa singgah ke kota Makkah. Kita bersaudara karena Allah, akan bersama sampai ke jannah. Ini balas pantun apa nanya? Ustadz, kami ingin minta Ustadz membagikan ilmu tentang amalan agar Allah memberikan kemudahan dalam urusan jodoh. Siapa yang sibuk berzikir mengingat Allah, maka Allah berikan dia yang dia inginkan lebih daripada yang diminta oleh orang yang berdoa. Saya ulang sekali lagi. Siapa yang menyibukkan dirinya berzikir mengingat Allah, maka Allah berikan keinginannya lebih daripada yang diminta oleh orang yang berdoa. Jadi yang pertama, sibukkan dengan ibadah dan zikir. Tapi doa jangan sampai lupa. Doanya Pak Ustadz, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, karena engkaulah sebaik-baik pemberi waris. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Apa kata orang barat? Man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus, bertemunya di planet bumi. Orang barat itu selalu ceritanya ilmiah, beda sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia, asam di gunung, garam di laut, bertemu dalam belanga. Dia selalu cerita kuliner. Tapi keduanya mengisyaratkan tentang yang jauh. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tak usahlah saya ceritakan.
Adik-adik melihat dari kehidupan saya, dipukul ombak, dihempas gelombang, bagaimana berbagai macam kesulitan. Pada akhirnya saya menikah, punya anak, sampai hari ini kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu kita soleh dan solehah. Jodohmu sudah ada, cuman belum jumpa. Tapi ada keyakinan bahwa Allah akan memberikannya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kertas terakhir. Apa saja kewajiban menantu yang tinggal dengan mertua? Saya anjurkan, nih saya anjurkan bagi kalian adik-adikku, walaupun orang tua kalian kaya, rumahnya sebesar lapangan sepak bola, tapi usahakan kalian menyewa rumah yang kecil-kecil di dekat. Supaya apa? Lebih baik menjaga daripada memperbaiki. Karena kalau hatinya sudah hancur, berkeping, jatuh ke batu, sulit untuk direkat kembali. Saya bilang ke ibu saya, "Mak, ini rumah ini 2 lantai. Nanti kalau siap, Mak tinggal di sini." Dia tanya, "Kau tinggal di mana?" "Akan ku cari rumah kecil di dekat-dekat sini." "Kenapa kau tidak tinggal di sini?" "Karena kalau aku dengan istriku dan emak tinggal di sini, nanti emak akan merasa menumpang. Kami yang tuan rumah, kami majikan, emak pembantu. Terus emak yang akan tinggal di sini. Kau di mana?" "Aku di rumah kecil itu dengan istriku." "Terus?" "Nanti kami akan datang menjadi tamu dan emaklah tuan rumahnya." Dia tersenyum bahagia. Makanya nanti adik-adik kalau datang ke Riau, akan saya bawa ke rumah, ditulis di pintu, "Rumah emak." Walaupun dia sudah meninggal dunia, maka tamu-tamu yang datang itu tamu dia. Kalau dikasih minum teh, kasih makan, pahalanya mudah-mudahan mengalir kepada almarhumah. Mesti niatnya begitu. Ustaz dulu cita-citanya kuliah mau jadi apa? "Saya mau kuliah, aku mesti S1, S2, S3. Nanti kalau aku dapat ijazah, aku akan melamar jadi dosen di Malaysia dan Brunei." Kenapa di situ? Karena gajinya banyak. "Aku mau S1, S2, S3, habis itu aku mau jadi dosen di Malaysia dan Brunei. Nanti aku akan menjemput emakku dari kampung, aku akan bahagiakan dia." Itu saja cita-cita saya. Dan semua dikasih Allah lebih dari yang saya minta. Saya cuma minta S1, S2, S3, dikasihnya profesor dari University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Saya cuma minta jadi dosen aja. Dikasihnya sekarang saya bisa bicara di mana-mana, dan saya tetap mengajar di kampus, kuliah umum setiap 6 bulan sekali. Walaupun saya tidak masuk kelas dalam 12 SKS, 16 tatap muka, potong libur hujan lebat dan libur asal. Apa maknanya? Diberi Allah lebih, maka saya malu untuk meminta. Saya yakin dan percaya itu semua karena niat untuk ibu. Jadi kalian lebih baik kos-kosan di tempat, tapi jangan jauh-jauh, dekat dengan rumah dia. Manis, zurghibban tasdad hubban. Jarang-jarang ketemu, insya Allah semakin cinta dan semakin sayang. Pagi-pagi bangun dulu, siapkan air hangatnya untuk mandi dia. Orang tua tidak bisa mandi dengan air dingin, kedinginan. Siapkan minyak gosok, minyak tawon dari Makassar untuk gosok kakinya. Orang tua senang kakinya digosok. Kalau kita mau pergi, peluk cium dia, senang sekali dia. Siapkan sajadahnya, sajadah yang tebal, dia suka sholat malam, sajadah tebal. Belikan Quran yang besar, sebesar setengah meja ini saya belikan Quran. Susahlah aku baca Quran ini, man. Tak nampak aku titiknya. Saya belikan Quran begitu. Oh, senang kali aku baca Quran yang kau beli ini. Ternyata apa yang terjadi setelah dia meninggal? Yang mengobati rindu adalah duduk di tempat dia sholat, membuka Quran yang dulu dia baca, mencium mukenanya dan kain sarungnya. Itu mengobati rindu hati yang luar biasa. Sulit untuk menceritakannya karena kalian belum mengalami. Nanti setelah ibu kalian meninggal, baru kalian ngomong, "Betul kata Ustaz Somad dulu." Memang betul lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, judul ini kapan dikasih panitia? Baru tadi di belakang. Saya tanya, apa judulnya? Enggak ada. Masa judulnya enggak ada? Tentang orang tua aja. Di mana-mana saya bawa fotonya untuk mengobati kerinduan saya. Dari dulu sampai sekarang. Foto istri ada di dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan setelah ngaji ini anak-anak lebih sayang dengan ayah ibunya. Setelah ngaji ini ibu-ibu lebih sayang dengan anaknya. Setelah ngaji ini ada yang lebih hebat dari ibumu. Kalau ibumu sayang karena melahirkanmu, karena ibumu sayang karena dia menyusukanmu, ada yang lebih sayang dari ibumu. Anak dia lahirkan, dia susukan, dia besarkan, dia sekolahkan. Setelah besar dikasihkannya ke kamu. Siapa dia? Mertua. Dia juga luar biasa. Maka berbakti kepada calon mertua aja dulu. Mudah-mudahan ibu kalau mau cari calon menantu, inilah dia anak muda yang soleh-soleh. Allahu Akbar. Yang takbir yang belum nikah aja. Ini anak sudah 3. Allahu Akbar. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan buat kita semua. Ala hazihin niyah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.